Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 11 F2 akan membahas tentang identitas polinomial yang merupakan submateri dari materi utama polinomial pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11. Pada video ini, kami akan membahas banyak hal tentang identitas polinomial dan di bagian akhir akan ada beberapa latihan soal, jadi simak sampai selesai ya. Dalam pelajaran aljabar, kita sering menyederhanakan bentuk polinomial. Misalnya, X tambah 2 dikali dengan X tambah 3, hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Sekarang kita pikirkan, apakah kesamaan ini hanya berlaku untuk nilai tertentu saja, atau justru berlaku untuk semua nilai X? Nah, kalau ternyata berlaku untuk semua nilai X, kesamaan tersebut disebut sebagai identitas polinomial. Dari sinilah kita akan mempelajari lebih jauh tentang identitas polinomial dan bagaimana cara menggunakannya dalam soal-soal matematika. Identitas polinomial adalah suatu kesamaan aljabar yang selalu benar untuk setiap nilai variabel. Artinya, berapapun angka yang kita masukkan ke dalam variabel, bentuk di sisi kiri dan sisi kanan persamaan tetap sama. Hal ini berbeda dengan persamaan biasa yang hanya benar pada nilai tertentu dari variabel. Sebagai contoh, X tambah 2 dikali dengan X tambah 3 sama dengan X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Kesamaan ini akan selalu benar untuk semua nilai X. Karena berlaku untuk semua nilai variabel, maka inilah yang disebut sebagai identitas polinomial. Sekarang kita masuk ke 7 identitas polinomial penting yang sering digunakan dalam soal-soal matematika. Pertama, selisih kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Disebut selisih kuadrat, yaitu perbedaan dua kuadrat dapat difaktorkan menjadi hasil kali jumlah dan selisih kedua suku. Contoh, X kuadrat kurang 9 sama dengan X tambah 3 dikali dengan X kurang 3. Yang kedua, kuadrat jumlah dua suku. A tambah B dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kuadrat jumlah dua suku sama dengan kuadrat suku pertama ditambah 2 kali hasil kali kedua suku, lalu ditambahkan kuadrat suku kedua. Contoh, X tambah 5 dipangkatkan 2 sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 25. Yang ketiga, kuadrat selisih dua suku. A kurang B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB tambah B pangkat 2. Kuadrat selisih dua suku mirip dengan nomor 2. Hanya saja tanda pada suku tengah berubah negatif. Contoh, X kurang 4 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 kurang 8X tambah 16. Yang keempat, jumlah kubik. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B dikali dengan A pangkat 2 kurang AB tambah B pangkat 2. Jumlah kubik bisa difaktorkan menjadi jumlah kedua suku dikali dengan bentuk kuadrat khusus. Contoh, X pangkat 3 tambah 8 sama dengan X tambah 2 dikali dengan X pangkat 2 kurang 2X tambah 4. Yang kelima, selisih kubik. Rumusnya adalah A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan A dikurangi B dikali dengan A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B pangkat 2. Selisih kubik bisa difaktorkan menjadi selisih kedua suku dikali bentuk kuadrat khusus. Contohnya, X pangkat 3 dikurangi 27 sama dengan X dikurangi 3 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9. Yang keenam, kubik jumlah dua suku. Rumusnya adalah A tambah B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Kubik dari jumlah dua suku menghasilkan 4 suku.
mengikuti pola koefisien binomial 1, 3, 3, dan 1. Contohnya, X ditambah 1 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1. Selanjutnya yang ketujuh, kubik selisih dua suku. A kurang B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 dikurang B pangkat 3. Kubik dari selisih dua suku mengikuti pola binomial, tetapi tandanya bergantian, tambah kurang tambah kurang. Contohnya, X kurang 2 dipangkatkan 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 tambah 12X dikurang 8. Baik, selanjutnya bagaimana identitas polinomial bekerja dalam menentukan kebenaran suatu bentuk polinomial. Identitas polinomial bekerja dengan memastikan bahwa suatu persamaan benar untuk semua nilai variabel, bukan hanya untuk nilai tertentu. Artinya, kebenaran bersifat umum dan tidak terbatas. Cara kerjanya dilakukan dengan menguraikan bentuk polinomial sesuai identitas yang sudah ada, lalu membandingkannya dengan ruas lainnya. Jika hasil uraiannya menghasilkan bentuk yang sama, maka persamaan tersebut adalah identitas polinomial. Sebagai contoh, pada X tambah 2 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Jika kita uraikan dengan identitas kuadrat jumlah dua suku, hasilnya memang sama. Itu berarti persamaan tersebut adalah identitas polinomial. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soalnya bisa teman-teman lihat yang ditampilkan ya. Sekarang kita buktikan apakah persamaan berikut termasuk identitas polinomial atau bukan. Nomor 1, 2M kurang 3 dipangkatkan 3 sama dengan 8M pangkat 3 kurang 27. Kita kembangkan ruas kiri yaitu 2M kurang 3 dikali sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 4M pangkat 2 kurang 12M tambah 9 kali 2M kurang 3. Kalau kita kalikan hasilnya menjadi 8M pangkat 3 kurang 36M pangkat 2 tambah 54M kurang 27. Sementara ruas kanan hanya 8M pangkat 3 kurang 27. Karena tidak sama, maka persamaan ini bukan identitas polinomial. Nomor 2, 2X kurang 3 dipangkatkan 2 tambah 5 sama dengan 4X kuadrat kurang 12X tambah 14. Ruas kiri yaitu 2X kurang 3 dipangkatkan 2 tambah 5 sama dengan 4X kuadrat kurang 12X tambah 9 tambah 5. Hasilnya 4X kuadrat kurang 12X tambah 14. Ruas kanan juga 14X kuadrat kurang 12X tambah 14. Karena hasilnya sama persis, maka persamaan ini adalah identitas polinomial. Jadi kesimpulannya, soal nomor 1 bukan identitas polinomial, sedangkan soal nomor 2 merupakan identitas polinomial. Yang kedua, aktivitas mari mencoba 2.14. Soalnya bisa teman-teman lihat yang ditampilkan. Sekarang kita faktorkan 4X kuadrat ditambah 12XY ditambah 9Y kuadrat. Kalau kita perhatikan, bentuk ini mirip dengan kuadrat sempurna, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Di sini 4X kuadrat adalah 2X dipangkatkan 2, lalu 9Y kuadrat adalah 3Y dipangkatkan 2, dan suku tengah 12XY merupakan 2 kali 2X kali 3Y. Karena sesuai dengan pola kuadrat sempurna, maka hasil faktornya adalah 2X ditambah 3Y dipangkatkan 2. Yang ketiga, aktivitas latihan E nomor 4. Soalnya bisa teman-teman lihat yang ditampilkan ya. Oke, mari kita buktikan persamaan-persamaan ini termasuk identitas polinomial atau bukan. Bagian A, soalnya 3 kali X kurang 1 dipangkatkan 2 sama dengan 3X kurang 3 dipangkatkan 2. Untuk ruas kiri, kita pangkatkan semua suku yang ada di dalam kurung sehingga menjadi 3 kali X pangkat 2 kurang 2X tambah 1.
Kemudian, kita kali lagi hasil pangkat itu dengan 3, hasilnya 3x pangkat 2 kurang 6x tambah 3. Kemudian, untuk ruas kanan kita pisahkan 3 dari kedua suku yang ada di dalam kurung, sehingga menjadi 3 kali x kurang 1 dipangkatkan 2. Selanjutnya, kita pangkatkan 3 terlebih dahulu menjadi 9. Lalu, kita pangkatkan kedua suku yang ada di dalam kurung. Setelah itu, kita kalikan semuanya dengan 9. Hasilnya 9x pangkat 2 kurang 18x tambah 9. Coba kita bandingkan. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Maka persamaan ini bukan termasuk identitas polinomial. Selanjutnya bagian B, soalnya A kurang B tambah C dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2 kali AB kurang AC tambah BC. Untuk ruas kiri kita pangkatkan semua yang ada di dalam kurung. Hasilnya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 tambah 2AC kurang 2AB kurang 2BC. Lalu kita tukar posisi 2AC dengan kurang 2AB. Selanjutnya untuk ruas kanan kita kalikan semua suku yang ada di dalam kurung dengan negatif 2. Hasilnya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2AB tambah 2AC kurang 2BC. Setelah dibandingkan, ternyata luas kiri dan luas kanan sama. Maka persamaan ini termasuk identitas polinomial. Jadi, pada aktivitas ini, persamaan bagian A bukan merupakan identitas polinomial, sedangkan bagian B merupakan identitas polinomial. Jadi, kesimpulannya, identitas polinomial adalah persamaan polinomial yang selalu benar untuk setiap nilai variabelnya. Berbeda dengan persamaan biasa yang hanya benar untuk nilai tertentu. Kita telah mempelajari beberapa identitas penting, cara membuktikan dengan menguraikan atau memfaktorkan, serta manfaatnya yang mempermudah penyelesaian soal dan melatih berpikir logis. Dari contoh soal, terlihat bahwa tidak semua persamaan merupakan identitas, karena hanya persamaan yang hasil kedua-duanya selalu sama dapat disebut identitas polinomial. Baiklah teman-teman, demikian materi yang kami bahas pada saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih.